Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang sesi product design dan product and design development. Karena ini materinya cukup panjang dan fundamental, makanya kita jadikan dua sesi. Apa? Sesi ini akan banyak terkait dengan ekonomi makro, terutama dasar-dasar tentang finance. Kenapa? Kita akan bicara tentang bagaimana menentukan produk ini tadi memang layak atau tidak. Disebut layak, salah satu yang utama adalah hitungan ekonominya seperti apa. Nah, bagaimana hitungan ekonominya? Kita akan mulai dengan membahas slide ini. Baik, kita akan melakukan perhitungan standar dari satu produk, baik itu produk baru atau pengembangan dari satu produk. Apa sih? Menentukan ini layak atau tidak. Nah, layaknya lah kita menggunakan beberapa ukuran seperti yang ada di sini. Ya, mulai dari NPV, IRR, Net Benefit Cost Ratio, BEP, atau titik impas, atau payback period, maupun analisa sensitivitas. Bagaimana? Mari kita lihat. NPV itu maksudnya begini. NPV itu adalah gimana nilai uang di masa mendatang kalau dibandingkan dengan sekarang itu harganya berapa sih? Contoh-contoh. Anda punya uang sekarang 10 juta, sama Anda dalam 10 tahun mendatang punya uang 10 juta. Itu nilainya sama enggak? Enggak sama. Ya. Kenapa? Kita tahu ada yang nama inflasi. Apa itu inflasi? Contoh, pada waktu Anda punya 10 juta, Anda bisa punya katakan 100 ton beras saat ini. Tapi 10 tahun mendatang dengan uang 100 juta, belum tentu dapat 100 ton beras. Besar kemungkinan Anda dapat cuma 90 ton beras. Nah, 10 ton yang menurun itu yang disebut sebagai inflasi. Ya. Nilai uangnya jumlahnya sama, tapi kemampuan untuk membeli dengan uang tersebut berkurang. Nah, itu yang disebut sebagai inflasi. Nah, itu pernah saya bahas tatkala kita ngomong bunga bank. Orang cuma melihat bunga bank karena dia bunga, maka itu riba. Padahal, pernah kepikir nggak? Kalau Anda nabung di tabungan BCA, 1 tahun bunganya berapa? 2%. Ya, 2% bunganya. Belum pajak. Katakan nggak ada pajak. 2%. Menurut Anda, uang Anda nambah nggak? Tergantung. Kalau dari angkanya, uang Anda tambah. Tapi dari daya belinya, uang Anda turun. Kenapa? Angka inflasi dalam 1 tahun Indonesia itu rata-rata di 5%. Artinya dalam 1 tahun uang Anda itu berkurang kemampuan untuk daya belinya sebesar 5%. Sementara bunga tambahannya cuma 2%. Intinya adalah kalau Anda naruh duit di bank, tabungan BCA dengan bunga 2%, semakin lama Anda tabung, semakin berkurang nilai uang Anda. Angkanya naik, tapi nilai uangnya berkurang. Nah, dari situ kita bisa melakukan definisi ulang. Riba itu seperti apa? Uang Anda tidak bertambah, uang Anda itu sebenarnya berkurang. Apa? Dibuat daya beli berkurang. Oke? Nah, NPV itu ngomong seperti itu. Jadi begini, Anda bisa bilang, ini kalau saya bikin usaha, dalam 5 tahun, saya untungnya 5 juta. Weh, 5 juta, bagus dong. Tidak cukup informasi tersebut. Kita harus lihat dulu, modalnya berapa. Nanti kita akan sampai itu. Tapi yang penting, 5 juta tadi, dalam 5 tahun, kalau ditarik ke sekarang, itu sebenarnya harganya berapa sih? Kalau sudah memperhitungkan inflasi. Pasti kurang dari 5 juta. Nah, cara nariknya itu tadi, kita ngomongnya dengan menggunakan net present value. Bagaimana? Kita lihat di situ. Ya.
Setiap periode, ini umpamanya di situ ada sigma. Ingat ya? Sigma, ini adalah jumlah dari periode 1 sampai periode 12. Artinya kita lihat B, keuntungan di bulan 1 atau tahun 1 dikurangi C, biaya di bulan 1 atau tahun 1 dibagi dengan 1 tambah I. Itu apa? Itu adalah bunga yang biasa kita lihat. Nah, setelah itu ditambah dengan apa? Keuntungan bulan 2 kurang biaya bulan 2 dibagi 1 tambah I. I kalau kita ngambil 5% inflasi, ya tulisnya situ. Ditambah 0,05. Demikian seterusnya. Berarti sigma apa itu B1 min C1 ditambah B2 min C2 tambah dan seterusnya sampai B12 min C12 per 1 plus. Nah, dari situ kita lihat. Kalau nilainya total tadi, NPV-nya lebih besar dari 0, maka itu layak. Artinya memang ada pertumbuhan. Tapi kalau sama dengan 0, itu artinya ya impas lah. Menangnya apa? Anda menangnya punya usaha. Itu NPV sama dengan 0. Kalau kurang dari 0, maka itu yang disebut sebagai rugi. Dengan demikian, Anda bisa melakukan prediksi dulu kalau bikin usaha. Kalau saya lepaskan dengan prediksi penjualan, keuntungan, biaya berapa, selama berapa periode, itu sebenarnya untung atau enggak secara umum. Nah, bisa melihat pertama dari situ. Oke. Sekarang kita melihat yang kedua perhitungan. Kita nyebutnya sebagai internal rate of return. IRR. Orang suka tanya kalau bisnis, IRR-nya pertama NPV-nya berapa? Terus kemudian IRR-nya berapa? IRR itu adalah kalau kita pakai suku bunga itu tadi sampai pada NPV-nya 0, itu berapa lama? Ya. Kan tadi kita bilang NPV 0 itu baru disebut ya semacam impas. Maka kalau mau untung itu NPV-nya di atas 0. Bagaimana dia mencapai 0? Jangka waktunya atau suku bunganya yang disesuaikan itu kita menggunakan IRR, internal rate of return. Bagaimana caranya? Itu ada bagaimana kita lihat. Saya rasa kita sudah bagus ya, sudah ada contohnya. Nanti Anda tinggal bikin angka-angkanya untuk ingat ya. Anda bisa kalau Anda melakukan latihan. Bisa karena biasa. IRR itu baru disebut bagus kalau sudah di atas tingkat bunga yang berlaku. Jadi kalau tingkat bunganya adalah 5%, IRR Anda di atas 5%, nah itu layak. Tapi kalau IRR Anda di bawah 5%, itu belum layak. Oke? IRR. Berikutnya. Ini agak jarang dipakai, tapi bolehlah untuk pengetahuan. Kita nyebutnya sebagai net benefit to cost ratio. Jadi dibandingkan antara nilai sekarang, jadi keuntungan tadi benefitnya sekarang yang positif dengan sekarang dibandingkan dengan keuntungan bersih yang negatif. Artinya biaya. Nah itu kita bandingkan. Coba Anda lihat ya. Yang di atas itu adalah keuntungan dikurangi biaya. Yang di bawah itu adalah biaya dikurangi keuntungan. Nah ini nanti kita bandingkan. Seperti biasa, sigma itu artinya masing-masing periode dihitung sendiri-sendiri. Ya. Nah kalau net benefit cost ratio lebih besar dari 1, ini layak. Kalau sama dengan 1, itu masih BEP. Kalau kurang dari 1, nggak layak. Karena sebenarnya itu rugi. Ya, itu indikator. Sekarang ini yang paling mudah dilakukan. Kita melihat adalah BEP. BEP itu adalah di mana posisi biaya itu sama dengan posisi keuntungan. Jadi belum untung, belum rugi. Masalahnya itu biaya yang ini menjadi penting. Contoh, kalau saya ngambil
barang, ini saya ngambil mangga, harganya itu 1.000, terus kemudian saya jual 1.000, itu untung atau enggak? Secara umum orang bilang, oh itu impas, ya kan? Beli 1.000, jual 1.000, ya kan? Tapi sebenarnya itu rugi. Loh kok bisa? Beli 1.000, jual 1.000. Nah saya wirawirinya nggak gitu. Saya nungguin sehari jualan nggak dihitung. Saya sewa ruko nggak dihitung. Saya bayar listriknya nggak dihitung. Saya komunikasi teleponnya segala macam nggak dihitung. Itu yang menjadi salah satu jebakannya. Kapan, bagaimana kita melakukan perhitungan yang disebut biaya seperti itu. Maka karena itu, makanya ini perlu untuk agak pelan-pelan, masih ada kaitannya dengan biaya, BP, ini. BP itu kita perlu tahu sampai di mana sih sebenarnya untungnya. Kita lihat ada dua, biaya dasar harga jual maupun asal dasar produksi. Fokus kita akan ngomong secara produksi. Cara perhitungannya seperti itu, kita bisa lihat, ini bisa macam-macam. Tapi saya akan kasih pemahaman pertama. Biaya itu terbagi dua. Biaya tetap, fixed cost, artinya Anda berhasil menjual, Anda tidak berhasil menjual, Anda menjual 1, Anda menjual 10, Anda menjual 200, biaya tersebut keluar. Nah itu disebut sebagai fixed cost. Kalau variable cost, itu adalah biaya yang timbul setiap kali Anda melakukan produksi. Biasanya fixed cost itu adalah yang utama, bahan mentah, bahan baku, dan segala bahan yang terkait dengan produksi. Kalau produksi butuh bahan itu tadi, maka biayanya timbul, dan itu disebut sebagai biaya variabel. Saya akan ngomong, ini nanti ada contohnya. Mana ya? Saya ngomong BIP. Benar. BIP saya kasih contoh yang kemarin, design for manufacturing. Karena sebelum kita lihat, saya mau tunjukkan ada tambahan itu BIP. Ini adalah contoh kemarin. Kita lihat ini biaya tetap, ini adalah biaya tetap. Ini disebut biaya variabel, ini disebut biaya tetap. Oke. Nah, kalau kita mau saya bikin kalau kita penjualannya begini, anggap aja nih garis, anggap aja garis. Nah, kita lihat kalau penjualannya 0, maka pendapatannya 0 kan? Setiap kita jual, ya, di sini, ini kita punya pendapatan. Jelek ya. Kontrol. Hapus lagi. Highlighter pen, nggak bisa garis lurus ya. Oke. Nah kali. Di sini ini yang disebut BIP. Jualannya 0, dapatnya 0. Jualannya 1, dapatnya RP sekian. Demikian.
Nah, pada titik ini kita bisa lihat pada unit berapa kita jualan, itu nilainya akan sama dengan bentar, saya tutup. Bentar. Cak. Aku nang Balear wi. Sampai nrene ya. Saya aku cek mana kuliah iki. Ya. Ha. Ya, seberapa zamannya mari. Ya. Oke, sun. Ya. Itu. Sorry sambil nunggu. Nah, dari situ kita tahu, oh di titik ini itu sebenarnya kita impas. Kenapa? Kita sudah memperhitungkan biaya tetap. Bayar orang, sewa, tempat, listrik, ada peralatan, bayar keamanan, itu udah dihitung di biaya tetap. Nah, untuk memproduksi dibutuhkan alat apa segala macam, itu udah masuk di biaya total, di biaya variabel. Sehingga kita dapetin, oh kalau kita jual, duitnya segini, nah itu kita beli. Oke? Apa dia beli dulu? Fiskal. Sekarang balik lagi ke yang tadi. Dengan demikian, BP kita dapat. Kita bisa ngitung. Sampai di mana sih? Nah, payback period itu adalah jangka waktu pengeluaran. Berapa lama dia kembali? Nanti salah satu pertanyaan adalah, bedanya apa antara BEP dengan PBP atau payback period? Bedanya apa? Ingat ya, ingat komponennya. BEP itu menghitung pada unit keberapa produksi atau pada rupiah keberapa penjualan kita mencapai titik impas. Kita ngomongnya unit produksi atau rupiah yang kita jual. Kalau payback period, kita ngomongnya berapa lama waktu untuk mencapai unit produksi tadi atau rupiah tadi. Yang BEP hitungannya adalah unit atau rupiah. Kalau payback period hitungannya adalah waktu, bulan, tahun. Oke? Nah, ingat bedanya ada di situ. Sehingga kita bisa bilang ini BEP cuma pada 200 unit. Wih, asik nih. 200 unit. Nggak lama itu kan. Ternyata begitu dihitung. 200 unit itu terjadi pada 10 tahun. Loh kok bisa begitu? Ternyata yang dijual itu adalah komputer mainframe. Yang satu komputernya harganya 150 miliar. Loh, memang bisa dijual, tapi nggak setiap tahun dapat 2, 10, nggak bisa. Kenapa? Untuk jualnya ada proses lama, sehingga 200 unit itu 10 tahun. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata payback periodnya kepanjangan. BP iya, tapi kepanjangan. Itu salah satu pengetahuan yang lima-limanya tadi kita hitung, sehingga kita punya feeling. Gimana sih sebenarnya bisnis? Paling gampang kita pakai contoh. Ya. Ini paling gampang kenapa? Ada angka ya. Ini contoh aja. Ini ada orang melakukan produksi, dia punya produk baru, dia bikin abon selama ini adalah abon daging, sekarang gua mau bikin abon dari ikan. Wah ini menarik juga karena ada produksi ikan berlebihan. Oke, mari kita hitung. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu daging ikan marin diambilin dulu. Terus habis itu direbus. Setelah direbus, ikannya diambil dipres ya, supaya airnya segala macam tiris. Setelah itu dicabik-cabik. Kan ikannya masih jadi bentuk dan digoreng, tiris, pres lagi. Kenapa? Supaya kering. Minyaknya sudah disuir-suir lagi. Sudah abon curah, terus kemudian baru di packing. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Oke. Nah, mari kita lihat.
Bagaimana kita bilang itu sebenarnya layak atau enggak? Layak atau enggak? Selain pasar, ujungnya adalah duitnya cocok nggak kalau ditaruh di situ. Mari kita lihat. Ini adalah asumsinya. Kita lihat ya. Kurang lebih kita akan jalankan proyeknya berapa lama? 5 tahun. Hari kerjanya per bulan berapa? 20. 20 itu artinya Sabtu, Minggu, libur. Ditambah dengan libur nasional. Ditambah dengan situasi-situasi darurat. Umpamanya depan rumah ada orang kawinan, nikahan. Mesti libur Anda. Nggak mungkin tetap produksi. Ya. Nah itu dihitung kurang lebih. Maka rata-rata dalam 1 bulan hanya 20 hari kerja. Kemudian kita ngomong 1 bulannya berapa? 11. 1 tahunnya berapa? 12. Begitu. Nah kita lihat. Nah ini adalah angka-angka yang merupakan perkiraan-perkiraan yang kita harus mulai dari apa? Satu, mencoba dalam skala kecil. Yang kedua, kita melihat dari yang sudah jalan. Orang lain jalan kayak gimana? Nah dari situ kita belajar. Nah, dapatlah angka-angka. Oke, kita lihat tuh ya masing-masing. Termasuk di dalamnya, kalau Anda lihat tuh, dijual di pabrik sendiri, direct selling berapa persen, pengecer lokal kepada distributor berapa. Itu semua harga jual, harga bahan baku, suku bunga yang ditarik. Ini adalah suku bunga. Artinya apa? Kalau dia pinjam duit, biaya modalnya sekian. Oke, dapat tuh. Ini hitungan asumsi dasar. Nah, kemudian biaya gimana? Kita lihat nih. Anda lihat, ini biaya perizinan itu harus keluar. Biaya perizinan ini masuk ke dalam fixed cost atau variable cost? Fixed cost, Pak. Fixed cost. Karena Anda belum produksi, ini tetap harus keluar nih. Dia tidak berhubungan dengan jumlah produksi, tapi ini adalah yang harus dikeluarkan. Maka perizinan, sewa tanah baru, ini fixed cost. Nah, peralatan ini tadi ini juga biaya. Itu bisa macam-macam. Biaya dimasukkan di dalam variabel, bisa juga dimasukkan di dalam awal, investasi awal. Nah, bagaimana caranya? Ada yang langsung dibiayakan. Sehingga langsung terus kemudian itu per bulan. Ada yang namanya diamortisasi. Artinya dibagi per bulan, sehingga biayanya dikeluarkan secara bulan. Ada itu ada di mata kuliah akuntansi dasar. Saya nggak mau ngajarin kan nanti punya orang lain. Nah kita lihat di sini semua peralatan. Ya, peralatannya dihitung sampai lihat nih ya. Sodet itu dia mesti. Saringan kelapa meskipun satu dia beli. Tahu nggak harganya berapa? 5.000. Tetap ditulis. Semakin Anda bisa detail, semakin mudah Anda untuk melihat ini bisa jalan. Caranya apa? Anda melakukan riset skala kecil dan atau Anda melihat yang udah jalan. Sehingga pada waktu bikin ini, Anda bisa membayangkan kalau mulai dari beli, menyiangi dan sebagainya, belinya pakai apa, keranjangnya apa, gimana naruhnya. Itu sudah mulai di list perlengkapan. Terus apa sih? Timbangannya apa? Ini semua ada. Oke? Kita lihat. Kalau mesin press harganya itu adalah 1 juta atau kalau 2 juta. Ini umurnya 5 tahun. Maka 5 tahun kita lakukan penyusutan. Ini namanya sebagai depresiasi. 400. Ini harus dibiayakan. Kenapa depresiasi harus dibiayakan? Karena setelah 5 tahun mesin press tadi itu harus dianggap rusak. Kalau rusak gimana? Beli lagi dong. Begitu beli lagi, duitnya dari mana? Nah, duitnya tadi bukan melakukan pengadaan duit baru, tapi menggunakan duit yang sudah disisihkan. Nah, sisihkannya dalam bentuk biaya penyusutan. Oke? Maka kita lihat investasinya. Tadi ya, dari yang tadi kita lihat. Perizinan 2,4. Sewa tanah 10 juta. Mesin sekian. Peralatan lain 150. Total
Nah, dari 26 juta, dari mana duit? Nah, kita lihat sumber dana. Pinjem 10 juta. Duit sendiri 16. Oke, Anda lihat juga ya di sebelah kanan. Mesin sama peralatan dilakukan penyusutan. Kenapa? Supaya setelah 5 tahun dari tadi, dia bisa beli lagi tanpa perlu tambah modal atau kredit. Kita lihat biaya operasional. Loh, ini biaya operasional. Ini adalah biaya variabel. Setiap dia produksi, dia membutuhkan ini. Contoh, butuh gula pasir, garam, micin, serai, daun salam, bensin, kantong plastik, uang makan, transport, listrik, telepon, dan sebagainya. Kita dapetin. Kita lihat di total setahun berapa biaya. Woi, hampir 1 miliar. Waduh, gimana? Satu-satu. Ya, coba lihat yang di sini. B1 poin ke biaya perawatan. Ada bintang 1. Kita ngomongnya adalah ini kalau yang umurnya kurang dari 1 tahun. Umur kurang dari 1 tahun, maka dia penyusutan seperti itu. Nah, kalau yang perawatan ini kalau kita ngitungnya Pak, kurang lebih untuk oli, untuk benda berapa sih? Kurang lebih 5%. Ya. Ini masuk di sini ngitungnya 5% dari biaya yang tadi. Oke? Nah, sekarang kita rekap. Dari yang ditentukan kita rekap. Kita lihat biaya variabel ternyata nih, bahan bakunya, biaya untuk bahan itu bahan pendukung, tenaga kerja langsung, biaya produksi. Nah, terus di bawahnya ada overhead. Biaya overhead pabrik, biaya administrasi. Totalnya keluarlah bahwa biayanya setahun adalah 937 juta, hampir 1 miliar. Ya, oke. Sekarang gini, kita lihat kebutuhan modal kerja. Apakah kalau kita mau jalan, apakah harus langsung keluar duit 937 juta? Tidak. Kenapa? Ada yang keluar dulu pertama, nanti ada lagi yang keluar sejalan dengan produksi. Maka itu kita lihat kebutuhan modal kerjanya seperti apa. Gimana caranya? Kita ngitung siklusnya. Siklusnya untuk satu produk dari beli sampai bisa dijual. Berapa lama? Ya. Artinya kalau dari diproduksi sampai dengan bisa dijual itu artinya dapat duit ya, lewat agen, lewat sampai pengedar, itu butuh waktu 1 bulan. Maka siklusnya adalah 1/12. Kita lihat ya, siklus produksi per bulan kerja dalam setahun. 1/12. Kalau dia 2 bulan, maka 2/12 atau 1/4. Demikian. Oke? Dari situ kita lihat siklus tadi dikalikan dengan biaya tadi yang total berapa? 937 juta. Dapatnya sekian. Ini adalah kebutuhan untuk modal kerja per bulan. Ya. Nah, maka kita lihat bagaimana balik ya ke bagaimana investasi yang modal kerja. Modal kerja kita dapat ya. Modal kerja tadi sudah kita dapetin. Nih. Nah, sekarang kita lihat. Dana tadi kita pinjam 10 juta, duit sendiri 16. Total 26. Nah, dari sini kita lihat ada 2 komponen. Satu untuk investasi, yang satu untuk modal kerja. Ternyata modal kerja juga ada pinjaman. Untuk modal kerja, beli bahan, beli material, untuk penjualan, itu ada duitnya. Nah, itu ternyata untuk nutup ini tadi loh, 117 juta. Ternyata ada 2, satu kredit, satu modal sendiri. Sehingga kalau kita lihat di jumlah, duit sendirinya berapa? 10 juta, kreditnya berapa? 10 juta tambah 70 juta. Duit sendiri berapa? 16 juta tambah 50 juta.
Maka dana proyek di individu bulan pertama itu adalah 140 juta. Oke. Nah, kalau ke bank gimana ngitungnya? Nah, kita ngitung itu. Dari tadi berapa? 70 juta kredit. Nah, itu tahun ke 0, tahun ke 0, 70 juta. Kita lihat angsuran pokok ini 2 tahun. Tahun pertama kita bayar 35 juta, tahun kedua 35 juta. Masalahnya apa? Harus ada bunganya. Maka angsuran bunganya berapa? Sekian. Bunganya berapa? 15% per tahun. 15%-nya dari mana? Dari sini bukan, dari sini. Ya, total angsurannya berapa? Ini adalah ini adalah 35 tambah 8 dapatnya saldo awal, berarti pada akhir tahun pertama utangnya tinggal 35 juta. Setelah dilakukan pembayaran ini, akhir tahun kedua utangnya 0. Oke, dan ini dilakukan, ini hitungnya per tahun. Artinya ini bisa dibagi 12 untuk dapat per bulan. Ya. Jadi kita lihat, umpamanya 1 tahun kita jualan itu 14,4 ton atau 1,2 ton. Harga ikannya di tingkat produsen 70.000 per kilo. Maka ini pendapatannya berapa 1 tahun? 1 miliar. Dari mana? Kita lihat. Kita itu. 1 miliar. Oke. Tugas Anda nanti adalah setelah ini Anda lihat komponennya satu-satu sampai Anda ngerti. Karena nanti ujiannya saya akan menggunakan model ini, angkanya saya rubah. Ya. Jadi yang penting Anda tahu alur. Nanti angka berubah, nggak kaget. Oke. Maka kita lihat proyeksi laba ruginya. Gimana? Kita lihat tahun per tahun. Tahun pertama pendapatannya biayanya apa? Ada bunga kredit, ada laba sebelum pajak, ya penyusupan kena pajak, ya pajaknya sekian, laba bersih, profitnya sekian. Terus sampai rata-rata profitnya sekian. Kita lihat, udah untung atau belum kita lihat. Perhitungan BEP. Pada tahun pertama, ya, ternyata sudah BEP. Karena BEP pada penjualan 6,6 ton. Ya, lihat ya. BEP jumlah penjualan 6.603 kilo. Itu sama dengan 6,6 ton. Pada angka berapa? 460. Artinya itu terjadi pada BEP-nya dia di tahun pertama kalau dia jual 6,6 ton. Nah, sejalan dengan waktu, kenapa dia turun? Karena ada biaya-biaya lain yang sudah ditanggung di tahun pertama sehingga BEP-nya tercapai pada angka yang lebih kecil. Oke? Dapat? Bagaimana BEP rata-ratanya? Kita hitung ini total dibagi 5 dapatnya ini. Jumlah penjualan total dibagi 5 dapatnya. Nah, BEP-nya itu tadi rata-rata. Ya. Bagaimana dengan cash flow prediction? Proyeksi cash flow. Mulai tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Pendapatan mulai ya masih 0 dong. Tapi biaya udah keluar dong. Nah, kita lihat. Nah, tahun pertama sudah ada pendapatan, penjualan. Nah, kita lihat. Nanti ada melihat ada present value segala macam sudah bisa gitu. Tapi kalau lihat dari sini, lihat ya, tahun pertama itu masih minus. Kenapa? Dia masih harus nanggung ini nih. Masih nanggung investasi segala macam. Jadi masih minus. Tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kita lihat nih, antara tahun ketiga, tahun keempat, dari minus menjadi positif. Itu artinya di antara tahun ini itu terjadi BEP. Sehingga kita bisa bilang, ini kita berdarah sampai tahun ketiga. Tahun keempat kita udah untung. Tahun kelima untungnya makin besar.
Yang dimaksud untung ini adalah investasi udah balik. Ini udah untuk bersih. Oke? Nah, itu yang disebut sebagai proyeksi arus kas. Cash flow prediksi. Oke? Nah, sekarang kita lihat tantangan. Anda dari angka tadi, Anda harus bisa menemukan IRR-nya adalah 33,3. BP-nya adalah 3,01 tahun. Ya, Anda lihat tadi ya, dari tahun ketiga minus ke tahun keempat positif. Di titik mana sih? Ternyata 3,01 tahun. DF itu adalah depreciation value. Angka depresiasi yang kita pakai berapa? Present value benefit-nya sekian. Present value cost-nya sekian. Present value benefit itu adalah present value, net present value dari penjualan. Kalau present value cost itu present value dari biaya. Terus kita lihat ada benefit to cost ratio-nya. Nah, kita nanti akan berakhir dengan ada di sini net present value-nya apa. Kita lihat ya udah di atas 0 kan, udah cakep ini. Cash flow-nya paling banyak Anda akan dapat duit itu 209. Ya, artinya masuk paling banyak 209. Tapi Anda paling banyak akan keluar dalam satu bulan itu 143 juta. Ya. Ini yang disebut baik perhitungannya. Sehingga dari total biaya 937 juta, sebenarnya Anda cuma perlu nyiapin 150 juta saja untuk cash flow awal. Oke. Setelah itu dapat, kita akan ngomong tentang analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas itu begini. Kalau Anda bikin satu permodelan, Anda harus bikin minimum 3 skenario. Apa itu? 1, skenario yang jelek. Pendapatannya tidak setinggi yang di. Pendapatan terjelek lah, penjualannya terjelek, biaya tertingginya berapa. Itu skenario 1. Terus kemudian Anda juga punya skenario 2. Kalau biasa-biasa saja, kenaikannya biasa. Skenario 3 adalah kalau ini bagus, penerimaannya atau kebalikan. Tapi Anda optimis, medium, sama pesimis. Optimis itu jualnya bagus, biayanya turun. Medium biasa-biasa saja. Pesimis, biayanya naik, penjualannya turun. Nah, Anda harus punya 3 skenario. Skenario itu tadi kemudian Anda masukkan di dalam analisa sensitivitas. Lihat skenario 1, ya. Kita lihat penerimaan turun. Ini pesimis ya, penerimaan turun. Lihat ya, NPV-nya cuma 8 juta, IRR 17,37. Dengan ini maksudnya apa? Kalau penurunannya 2%, kalau penurunan 3%, kita lihat IRR berubahnya seperti apa. Kalau penurunannya 3%, maka yang terjadi NPV-nya langsung negatif. Langsung itu tidak naik. Oke? Nah, kita lihat yang kedua. Kalau biasa-biasa. Kalau biaya operasional naik, kalau cuma 2% masih tahan. Kalau naiknya 3%, langsung dia nggak masuk. Mempengaruhi juga dengan payback period. Ketiga juga begitu. Kalau penerimaan turun, biaya naik. Wah, ini lebih sensitif lagi. Kalau 1%, penerimaan turun 1% dan biaya naik 1%, dia berubahnya sekian. Tapi begitu naiknya 1,5%, langsung minus. Nah, ini yang kita sebut sebagai analisa sensitivitas. Optimis boleh, tapi kalau terjadi perubahan, sampai seberapa Anda tahan nanti. Itu yang dimaksud sebagai sensitivitas. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Seperti biasa, pertanyaan akan saya arahkan nanti di e-learning. Tugasnya saya pikir dulu. Tapi ujiannya yang jelas saya akan menggunakan model abonikan
angkanya saya. Ya. Dengan demikian kuliah sesi ini saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Moga-moga kita bisa ketemu di sesi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.